Halo Velokas, salam koi untuk persahabatan. Jumpa lagi dengan saya Aro di channel saya Violen Koi 01. Kali ini saya ingin memberikan tips, ingin berbagi tips seputar proses pengurasan kolam koi yang sangat sederhana. Kolam koi 2x1 dengan konsep pengurasan yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan air yang begitu banyak. Jadi saya ingin di sini memberikan tips tahapan-tahapan pengurasan supaya kita tidak boros menggunakan air atau tidak boros membuang air hingga tidak sampai membuang air 50%. Tapi di sini saya ingin mengulas tahapan-tahapan pengurasan kolam bayi supaya air kolam itu hanya terbuang paling tidak 30% saja. Nanti prosesnya seperti apa akan saya ulas di channel saya ini. Nah, kita lihat sebentar. Ini kolamnya, teman-teman ya. Ini kolamnya, lalu filternya ada di sebelah sini. Ini filternya. Ini kolamnya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe selalu channel saya supaya saya bisa lebih termotivasi lagi untuk membuat channel-channel berikutnya terkait proses pengurasan, maintenance kolam, dan mengupas beberapa instalasi kolam di beberapa kolam yang pernah saya buat. Karena beda lokasi otomatis akan beda proses pengurasannya, akan beda sistem instalasinya. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak selalu support channel saya. Terima kasih banyak selalu menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di Violen Koi 01. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya. Terima kasih banyak. Salam koi lovers, salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini saya ada satu kolam yang untuk perawatan rutin saya ya, biasanya setiap bulan. Nah, kali ini saya ingin buat konten untuk tips menguras kolam tanpa boros air gitu. Jadi nanti kita kuras chamber ini, kita bersihkan waterfallnya itu. Nah, nanti tahapannya seperti apa kita ikutin ya. Jadi ini kita kuras kolam tanpa boros air gitu ya. Oke, ini ada aerator, ada lampu UV, dan pompa. Jadi pertama kita cabut pompanya dulu, lampu UV kita matikan, aerator tetap jalan. Habis itu kita bersihkan chamber 1 dan 2. Jadi yang ini nanti pompa tetap air tetap kita tutup. Jadi kita fokus pembersihan ini, konsepnya nanti kita angkat media satu persatu gitu aja. Oke, kita langsung praktekkan. Yang pertama kita lampu UV kita matikan dulu ya. Ini kita cabut dulu lampu UV nya, mati, karena kalau tetap nyala bahaya kita kalau kena mata. Yang kedua pompanya dulu, pompanya kita cabut dulu. Pompa kita cabut supaya nanti air tidak lari ke kolam. Ketika mulai pembersihan filter ini, air tidak lari ke kolam. Nah, tapi aerator kita tetap nyalakan ya. Jadi tahap pertama kita bersihkan dulu yang ini. Itu caranya cukup simpel, seperti ini aja. Kita lakukan di sini. Jadi kita angkat pelan-pelan, terus berkali-kali sampai ini terasa ringan. Berarti kalau ringan dia kotorannya sudah turun ya ke bawah air ya. Nah, kalau udah bening seperti ini bisa kita taruh di luar. Kita lanjutkan ke media filter yang lain. Ini konsepnya saya balik karena hanya 3 chamber. Jadi yang biologi saya taruh di depan di chamber 1, lalu yang mekanis saya taruh di chamber 2 gitu, supaya nanti penguraiannya langsung di chamber 1 dan chamber 2 begitu.
Jadi ini kita bersihkan satu-satu. Ini bersih, setelah ini bersih baru kita tutup BD-nya gitu ya. Oke, kita lakukan pembersihan dulu. Nah, tips yang kedua, setelah chamber ini kosong, udah kita angkat, udah kita bersihkan, kita kopiak-kopiak tadi, baru media filter yang ini kita bersihkan di chamber yang kedua seperti ini. Nah, ini kan kotor banget. Terus nanti sama ya sampai ini habis. Setelah ini habis baru pipa BD ini, pipa penguncinya ini ya, nanti kita pasang di sini supaya dia mengunci air kolam supaya tidak lari ke sini dan kita bisa fokus pembersihan untuk ruang filternya gitu ya. Oke teman-teman, ini saya lakukan pembersihan total dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, ini tahap keempat ya. Jadi ini udah dibersihkan, itu udah, yang chamber 1 udah kita angkat, ini udah kosong semua. Baru kita tutup dulu pipa penguncinya. Ini kita tutup. Nah, nanti kita mulai pengurasan untuk chamber ya. Jadi akses yang untuk ke kolam kita tutup semua. Nah, ini akses untuk pengurasan kita buka, baru kita jalankan gitu teman-teman. Nah, ini sudah proses pengurasan chamber. Air yang di kolam tetap aman ya. Oke teman-teman, ini selanjutnya jangan lupa ya, ketika mulai pengurasan chamber ini udah ditutup. Oleh pengurasan chamber jangan lupa air pengisiannya tetap nyala. Nah, supaya dia mengcover air yang hilang ya, karena ini tetap nanti lewatnya lewat skimmer masuk ke sini. Nah, ini sudah kosong. Kalau sudah kosong seperti ini baru kita buka satu persatu. Satu persatu kita buka, nanti tunggu sampai kosong lagi. Setelah ini kosong dan ini kosong baru kita cabut yang kedua, lalu pipa pengunci yang pertama kita pasang lagi. Jadi kita nanti bersihkan satu persatu ya. Untuk chamber kedua kita bersihkan dulu. Setelah selesai bersih, kita tutup lagi pipa penguncinya ini, baru kita mulai pembersihan untuk chamber pertama. Kenapa kita tutup? Supaya ketika kita pembersihan chamber pertama, air kotor dari chamber pertama dia nggak masuk lagi ke chamber yang kedua gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sambil melakukan backwash atau pengurasan di chamber 2, kita lakukan pembersihan untuk dinding-dinding gitu. Untuk dinding-dinding filternya kita bersihkan dulu, disikat dulu. Ini tadi udah saya sikat, tinggal saya semprot aja nih. Itu supaya kita pembersihannya total. Nah, ini skimmernya ada mampet nih, kayaknya ada batu yang masuk. Ini harusnya skimmernya ini rata dengan ini ya posisinya, dia harusnya bisa turun nih, tapi sepertinya ada yang mampet. Coba kita dorong dulu, kemungkinan ada sesuatu yang masuk ke sini, entah itu batu atau kotoran lain. Nah, ini mulai jalan, kelihatan ya, setelah di pojok tadi airnya mulai kelihatan muter. Nah, jadi akses
ini kita pembersihan untuk permukaan air ya. Jadi dia termasuk lewat atas, lewat skimmer lari ke chamber 1. Nah, ini kita masih proses pembersihan di chamber kedua. Setelah ini semua beres, baru nanti kita mulai pembersihan untuk waterfallnya. Ini limitnya tebal sekali teman-teman. Jangan sampai nanti airnya turun ke kolam. Jadi kolam koi itu tidak pernah kita kuras 50% ya, paling tidak 30% aja lah airnya hilang. Kita ganti air yang baru supaya koi juga tidak stres, suhu dan kadar pH tetap terjaga dengan baik. Nah, ini skimmernya udah mulai normal lagi, udah mulai jalan lagi, tapi nanti kita perlu bersihkan lagi karena ini masih banyak Oke teman-teman, ini nanti saya update lagi setelah chamber pertama bersih, chamber kedua bersih, baru kita lakukan pembersihan untuk chamber pertama. Ini masih proses pembersihan dulu seperti ini. Jangan lupa ya, lampu UV kita matikan ya supaya tidak kena radiasi ke mata kita. Simpel saja, kalau filterasinya, instalasi filternya standar, instalasi filternya dia punya pipa backwash pengunci di depan seperti ini, jadi kita pembersihannya lebih mudah. Ya, untuk backwash harian misalnya tiap minggu backwash tinggal cabut gitu aja, tapi kalau ini tiap bulan, 1 bulan sekali kita rutin pembersihan filternya. Tapi tetap ya, kita menjaga bakteri baiknya supaya tidak hilang seluruhnya. Ini kita bersihkan dulu. Jadi kita bersihkan dulu yang ini. Setelah bersih baru chamber berikutnya. Satu persatu ya. Nah, ini udah mulai habis. Oke teman-teman, kita update lagi di langkah selanjutnya. Ini kita skip dulu ya teman-teman. Ini chamber kedua udah bersih ya, udah bersih ya. Nah selanjutnya setelah ini bersih, kita tutup dulu. Pipa penguncinya kita tutup. Setelah itu baru kita lakukan pembersihan untuk chamber pertama. Kita buka nanti kita bersihkan ya. Ini udah bersih, saya mulai kuras yang chamber pertama. Air tetap aman yang di chamber, yang di kolam ya. Penguncinya sudah terpasang, pipa pengunci BD ya. Ini ada 2 BD digabung jadi 1. Lari ke chamber pertama. Penguncinya di sini. Jadi kita tidak kunci di kolam, tapi kita kunci di sini karena di sana sudah ada drain ya, ada saringan bahkan drain itu. Begitu full saringan, jadi kita nggak bisa tutup lewat kolam. Lebih praktis kita tutup di sini. Ini kita bersihkan sampai dia bening. Setelah bening nanti kita cabut satu persatu, cabut beberapa kali untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap di BD, di pipa BD ini. Sana ke sini lalu ke sini ya. Nanti setelah ini kosong kita cabut pipa penguncinya supaya kotoran yang mengendap di pipa BD itu keluar. Ditunggu sampai bening, lalu kita tutup lagi, lalu pengurasan sudah selesai. Jadi nanti setelah itu pengurasan untuk filtrasi sudah selesai. Lalu setelah ini selesai, kita lanjut pembersihan area kolam. Gitu. Jadi simpel, nggak banyak buang air.
kan. Ini udah bersih, ini juga udah bersih, cukup dikopiak-kopiak di dalam chamber dengan posisi pompa mati gitu kan. Jadi nyabut kotorannya seperti itu lebih cepat, lebih mudah daripada disemprot atau diinjak-injak, itu lama. Jadi lebih praktis, kita ambil, kita kopiak di chamber yang kosong. Set, ini sudah habis bersih, baru kita lakukan pembersihan media filter di chamber pertama dengan kita kopiak lagi di chamber kedua yang sudah kosong tadi. Seperti itu. Mungkin ada beberapa chamber juga sama seperti itu konsepnya, tapi dibalik, kita mulai pembersihannya dari chamber terakhir dulu, set berurutan gitu. Itu yang biasa saya lakukan untuk perawatan di kolam-kolam customer saya yang kolamnya sudah saya buat. Jadi saya buat kolam, habis itu nanti ada kontrak untuk maintenance tiap bulan. Jadi setiap bulannya itu tiap minggunya saya muter di beberapa kolam customer saya yang memang mempercayakan untuk perawatannya kepada saya setiap bulan. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita update lagi di langkah yang ke-6. Ini berarti tips atau langkah-langkah yang kelima ya. Setelah tadi uraian dari 1, 2, 3, 4, ini yang kelima. Nah, ini udah mulai mau habis. Untuk chamber satunya nanti kita update lagi. Ini saya skip dulu sebentar. Nah teman-teman, ini saya lanjutkan. Ini supaya air kolam tidak turun banyak, skimmernya saya tutup ya. Aksesnya berarti nol, dia tidak ada akses dari kolam ke filter. Nah ini sudah mulai surut. Kita lihat lumpurnya banyak sekali. Ini bisa kita lakukan pembersihan, cukup kita kucur aja pakai selang seperti ini. Dan setelah itu kita biarkan selangnya mengalir gitu aja. Nah nanti pelan-pelan dia akan dorong kotoran lari ke ruang pompa. Oke, sambil nunggu ini ikan-ikannya. Ini kolam outdoor terbuka, konsepnya kolam kecil tapi dia natural ya. Batu-batunya ini kita ambil dari Kebumen. Ada batu-batu batu buat cincin itu mas. Nah, sisanya batu Merapi. Kita di Yogyakarta ya. Ini kalau tampilan dari jauh seperti ini. Kolamnya ini adanya di depan rumah. Jadi kita masuk. Ini ruang outdoornya, ruang tamu. Ini kolamnya di depan. Asik sekali. Dia minimalis sekali, tapi konsepnya natural. Jadi kolam plus taman menyatu. Karena ini gersang sekali, jadi teman-teman ini gersang sekali. Jadi kita buatkan konsep kolamnya kolam natural seperti ini. Ya. Ini tampilan dari teras ya. Oke, kita cek filterasinya. Ruang filternya kita cek, biasanya udah bersih. Nah, ini sudah bersih, tersisa endapan lumpur. Ini kita masih bantu bersihkan. Oke, ini udah bersih. Seperti yang saya bilang tadi, pipa pengunci untuk chamber kedua sudah kita pasang, jadi kita bebas untuk melakukan pembersihan di chamber pertama. Nah ini chamber pertama sudah mulai bersih, kita tinggal bersihkan kotoran yang ada di dalam pipa bottom drain atau main drain ya, kalau kata tukang kolam renang itu main drain. Nah, caranya seperti ini, kita cabut. Nah dia kotor sekali, dia narik kotoran dari kolam ke chamber. Kenapa harus dikosongkan? Supaya flow-nya itu lebih mantap ketika kondisi di ruang outputnya itu lebih rendah daripada
pusat airnya. Nah seperti ini masih hijau sekali, masih kotor ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita tutup lagi, setelah kita tutup dibiarkan habis lagi. Nanti kita ulang paling tidak 3 kali sampai 4 kali sampai air yang keluar ini bening. Berarti itu tandanya kotoran-kotoran yang mengendap di BD sudah bersih gitu ya. Nah ini sambil jalan pengisiannya tetap dinyalakan supaya kita nggak harus nunggu lama. Ketika nanti setelah selesai pengurasan, maintenance sudah selesai, kita nggak harus nunggu lama untuk pengisian kolamnya gitu teman-teman. Mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat buat teman-teman yang punya kolam kecil, kolam ala kadarnya, tapi selalu dibersihkan atau selalu menghabiskan air, stok air rumah yang banyak. Jadi besok-besok cobalah pakai tips atau cara yang saya lakukan ini supaya nggak terlalu banyak air yang kebuang dan ikan jadi aman, dia nggak stres karena pergantian air yang tidak sampai 80%. Ini gede-gede, ini yang paling gede yang kuning ini sekitar 55 cm ya. Sini yang ginrin, Midori ginrin, apa Soragoi ginrin ya. Terus ada Akamatsuba ginrin, ini Hisoa ginrin, Hisoa. Nah, ini slayernya. Ini dibantu tukang bersih-bersihnya nih 3 ekor ini. Ikan sapu-sapunya gede-gede. 3 ekor. Oke, nanti kita lakukan pembersihan untuk waterfallnya ya. Ini saya skip dulu. Setelah ini beres, kita lanjutkan ke pembersihan waterfall. Oke teman-teman, kita lakukan pembersihan untuk waterfallnya ya. Jadi filtrasi udah beres, filter udah bersih semua, sudah saya mulai isi air. Sekarang kita pembersihan untuk waterfallnya, kita pakai ini. Oke. Oke teman-teman, ini sudah bersih, waterfallnya sudah bersih tanpa lumut. Nanti tinggal kita siram aja, kotor dikit nggak apa-apa, nanti tersaring bersih lagi. Lalu ini air sudah berkurang sekitar 30 cm. Kenapa berkurang? Karena dia sudah mengisi di setiap chambernya. Nah sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mulai pasang lagi media filternya. Mau mekanis dulu, biologis dulu, monggo, gimana pakemnya masing-masing aja ya. Karena saya di sini ikan besar, sirkulasi harus kencang, terus filter hanya 3 ruang, yang diisi ruang filter hanya 2, mekanis dan biologis 1 per 1. Makanya untuk menghindari terlalu cepatnya pembersihan dan untuk memaksimalkan penguraian, saya lebih memilih untuk chamber pertama saya kasih media biologis, lalu di chamber kedua saya kasih mekanisnya gitu. Jadi tertahan di chamber kedua, lalu dilakukan penguraian di chamber pertama, dan chamber kedua pun mesti ada penguraian ya. Yang penting kita maksimalkan aerasi aja supaya bakteri nitratnya, bakteri baiknya ya, yang dia bisa mengurai lumpur
karena kan di chamber itu kan dia ada bakteri apa tuh, saya kurang paham ya, yang katanya dia mengubah kotoran menjadi lumpur. Setelah jadi lumpur itu diurai lagi di chamber berikutnya supaya lumpurnya itu diurai kembali dan jadi partikel-partikel kecil yang bisa dan ramah ke ikan koi gitu teman-teman. Kalau yang sering saya lihat para pakar-pakar yang paham tentang media filter ya, tentang bakteri itu kayak gitu katanya. Nah, kenapa di setiap chamber itu dia ada chamber tertentu yang memang diberi aerasi? Nah, itu untuk menumbuhkan bakteri nitrit kalau nggak salah. Nah, di situ nanti ada penguraian lumpur menjadi nitrit, jadi dia balik ke kolam tapi aman gitu. Nah, kalau semua chamber dikasih itu ya nanti nggak tahu ya penguraiannya seperti apa, tapi yang saya tahu tahapannya itu yang pertama memang chamber mekanis untuk menyaring, yang kedua itu chamber biologis yang dia memang diperuntukkan untuk bakteri nitrat gitu, apalah istilahnya, yang dia mengubah kotoran menjadi lumpur. Setelah itu baru chamber berikutnya, chamber yang dia sengaja dikasih aerasi untuk menumbuhkan bakteri yang memerlukan oksigenasi gitu. Nah, tapi ini hanya sederhana dan sayang ikannya udah gede-gede, ikannya bagus juga, jadi saya ngakalinnya ya udah chamber pertama saya kasih media biologisnya, chamber kedua saya kasih mekanis, jadi penguraiannya langsung di chamber pertama dan kedua gitu. Kita maksimalkan aerasinya di kolam supaya bakteri nitritnya itu tetap ada gitu, nggak mati. Biasanya kalau kita punya kolam, punya chamber yang dia berbau, itu berarti nitritnya dia tidak terpenuhi. Bakteri baik yang hidup dari oksigenasi dia itu tidak ada gitu, makanya dia timbul baunya itu dari sisa kotoran yang diurai menjadi lumpur. Hanya sampai sebatas itu saja dan itu harus dibuang. Kalau tidak itu nanti terjadi bom amonia begitu ya. Jadi bom amonia itu bukan dari amonia kotoran, tapi amonia dari sisa penguraian lumpur, sisa penguraian yang menjadi lumpur. Nah, itu kalau tidak sering-sering rajin-rajin di backwash, tidak rutin di backwash, maka terjadilah yang namanya bom amonia. Air bening tapi ikan sakit, tiba-tiba ikan pada mati gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini nanti saya update lagi, saya skip lagi. Ini saya mau menata media filternya dulu sambil pengisian kolam gitu, karena ini saya nggak bawa tripod, jadi ini manual, saya pakai tangan dan saya hanya bekerja sendiri. Oke ya gitu teman-teman ya, saya skip dulu ya, jangan beranjak dulu, tetap tunggu di channel saya sebentar. Tetap update lagi teman-teman, ini tahap terakhir ya. Ini sudah saya coba running, yang penting kolam dan filter sudah seimbang ya, jadi pompa sudah bisa kita putar. Nah, ini kita tinggal bersihkan sisa pembersihan tadi, kita bersihkan seperti ini. Nanti dia ada kotor sedikit nggak apa-apa, kalau kotornya dia keruhnya dari lumut itu nggak masalah, nggak bikin ikan sakit. Yang penting bukan dari amonia yang ada di penguraian di chamber filter. Oke, ini sudah, ini kita mulai siram-siram dulu. Ya, ini sedikit keruh, nanti proses 2 jam sudah bersih kembali. Ini kita mulai nyalakan untuk waterfallnya. Kalau untuk arusnya gini udah mulai nyala,
Oke, di sini ya. Jadi ini untuk arus atas dan arus bawah, ini untuk waterfall. Oke, kita nyalakan supaya nanti proses penyaringannya mulai jalan. Nah, ini teman-teman. Ini sambil kita lakukan pembersihan ya. Tuh, bakar sawahnya. Nanti ini seiring pengisian kolam penuh, airnya mulai bening kembali karena proses penyaringan filter sudah mulai berjalan. Ini media biologis saya di chamber 1 dan media mekanika di chamber kedua. Gitu teman-teman. Oke, kita tinggal nyalakan wifi-nya. Habis itu kita tinggal ngopi-ngopi dulu ya sambil ngisi air. Oh ya, sedikit info teman-teman ya. Jadi lampu UV itu untuk penjernih air. Supaya air kelihatan bersih, celing itu kita pakai lampu UV. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk UV dan pompanya. Jadi kalau UV-nya dia wattnya bagus, dayanya bagus, dan disupport oleh pompa dengan daya yang bagus juga, yang dia misalnya 9.000 liter per jamnya untuk lokasi seperti ini udah cukup ya. 2 kali 1 itu pakai 9.000 itu cukup, atau lebih bagus lagi pakai 14.000 atau 16.000 itu lebih maksimal lagi. Jadi rotasi air, sirkulasi air ini akan lebih cepat penyaringannya, dan intensitas air yang melewati lampu UV itu tentu akan lebih cepat dan lebih sering, makanya dia akan lebih mudah jernih lagi gitu, akan lebih celing, kelihatan celing lagi. Beda dengan wattnya UV bagus tapi pompanya low sekali, nah dia proses sirkulasinya lambat, jadi yang nggak maksimal. Begitu juga sebaliknya, pompanya bagus tapi UV-nya tidak support, wattnya itu hanya watt kecil, ya dia juga nggak akan bisa bening sekali gitu ya. Jadi yang lebih bagus itu ya UV-nya kenceng, wattnya, pompanya juga kenceng gitu. Nah, jadi nanti perputaran airnya, siklus airnya akan lebih cepat, sirkulasinya lebih cepat, hasilnya ya lebih bagus. Jadi air kelihatan bening sekali. Lalu media filter itu untuk apa? Kalau media filter itu untuk penguraian dan penyaringan kotoran gitu. Jadi nggak cukup ya kalau kita punya kolam dan filterasi kita mengharapkan air yang bersih dan bening tapi tanpa lampu UV, ya itu nonsense. Itu tidak akan tidak akan terjadi gitu kan, bersihnya itu nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi lampu UV itu penting untuk finishing akhir di pembersihan, di penjernihan gitu. Nah setelah ini apa mas, setelah ini penuh, kita nanti tinggal isi bakteri starter. Bakteri starternya apa? Saya biasanya hanya pakai clay koi. Clay koi itu manfaatnya ketika setelah pengurasan, setelah maintenance kolam itu kan pasti dia ada yang namanya sisa-sisa kotoran yang mengambang, lalu ada sisa-sisa minyak yang mengambang. Nah kalau kita bakteri starternya pakai clay koi, ya kita tinggal tabur aja di kolam ya. Dia mengikat kotoran-kotoran, partikel-partikel atau senyawa-senyawa yang memang menyatu dengan air dan dia ikut mengambang di kolam. Nah kalau kita pakai clay koi itu akan mengikat itu semua dan nanti dia akan mengendap turun ke bawah, sehingga proses penjernihannya itu akan lebih cepat gitu, hasilnya akan lebih bagus. Jadi ada 2 target ketika kita menggunakan clay koi atau merek-merek lain lah ya, yaitu yang pertama proses penjernihan, yang kedua support bakteri starternya. Jadi regenerasi untuk bakteri pengurainya itu dapat. Jadi ada 2 target ketika saya menggunakan clay koi. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah mulai running.
kondisi kolam sedikit keruh dan berbusa, nanti setelah air penuh skimmer dan naik ke atas skimmer, otomatis busa akan tersedot melalui skimmer dan pembersihan tetap akan berjalan, penyaringan tetap akan berjalan, prosesnya seperti itu teman-teman. Oke ya, kita lanjut ngopi dulu sambil nunggu. Ya udah, saya edit video dulu untuk nanti saya buat konten di YouTube saya. Jangan lupa support saya untuk selalu bisa menuangkan ide-ide atau menuangkan pengalaman-pengalaman saya seputar kolam koi. Yang mau interaksi dengan saya, yang mau komen, bisa di kolom komentar atau juga bisa japri saya di WhatsApp saya. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sesi terakhir. Ini kolam sudah mulai full airnya dan sudah agak jernih ya. Ini tadi sudah saya kasih clay koi ya, jadi masih agak samar airnya. Nah ini busanya sudah mulai mengumpul di skimmer, karena ini skimmernya udah mulai jalan, ketinggian air sudah mulai mencapai titik tertinggi skimmer. Ini kondisi media filternya, kondisi filternya. Setelah ini udah, kita tinggal tunggu 1-2 jam untuk kembali melihat kondisi air kolam yang akan beranjak menjadi jernih setelah proses pengurasan, penambahan air dan pemberian bakteri starter clay koi ya, yang saya pakai. Jadi setelah itu di hari berikutnya kita akan kasih E4 untuk membantu memperlancar proses pencernaan pada perut ikan koi. Oke teman-teman, ini kolamnya sudah 2 jam running, sudah mulai bening. Clay koi sudah kita aplikasikan ya. Ini ikannya udah mulai lincah-lincah lagi, airnya udah mulai sedikit bening. Artinya skimmernya udah mulai jalan lagi. Jadi itu dia nyedot ini ya, nyedot bisa dan minyak sisa pengurasan tadi ya. Nah gitu teman-teman, tips dari saya. Jangan lupa like dan komen, lalu subscribe channel saya selalu, support channel saya selalu, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terkait seputar kolam koi, instalasi dan tips-tips perawatan kolam koi. Terima kasih banyak selalu menonton dan support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.